Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan ya. Jadi semenjak saya membahas Office 365, itu banyak sekali Bapak Ibu atau teman-teman yang menanyakan ke saya tentang Office 365. Di mana banyak juga yang WhatsApp, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Contohnya negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Itu untuk membahas tentang Office 365. Nah, dari banyaknya pertanyaan itu, ada beberapa yang memang sering sekali untuk ditanyakan ke saya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa Office 365 digunakan secara offline? Oke, saya ulangi. Banyak sekali yang bertanya, apakah bisa Office 365 itu digunakan secara offline? Nah, di video ini saya akan menjawab sehingga mungkin teman-teman bisa melihat video ini dan semakin jelas tanpa harus bertanya kepada saya. Nah, di video ini saya akan coba jelaskan secara lengkap ya, agar teman-teman atau Bapak Ibu juga paham mengenai Office 365. Untuk membahas bisa online atau offline, itu kita harus mengenal dulu lisensi dari Office 365. Di sini saya sudah mengaktifkan WiFi di rumah saya ya. Di sini sudah terkoneksi dengan WiFi. Kemudian untuk mengakses Office 365, contoh di sini saya buka Excel ya. Excel Office 365. Nah, di sini saya buat blank workbook. Nah, di sini ada keterangan. Di sini belum ada sign in nih. Nah, untuk mengaktifasi Office 365, pastikan teman-teman sudah mempunyai akun Office 365. Jadi Office 365 ini sistemnya adalah berlangganan atau sewa atau subscribe ya. Jadi Office 365 itu sistemnya seperti itu, jadi berlangganan. Nah, untuk berlangganan nanti akan ada nih namanya account dan password. Silahkan untuk aktifasinya. Contoh di sini saya membuka sebuah file Excel, kemudian di sini belum sign in, artinya belum aktif. Saya klik sign in dulu. Kemudian saya masukkan account Office 365 saya. Jadi Mas Tawar add. Nah, seperti ini saya coba login kan. Untuk passwordnya apa ya? Oh ya, jadi saya yang tahu untuk passwordnya. Oke, di sini sudah masuk. Karena saya sudah pernah login di komputer ini, maka dia otomatis sudah muncul seperti ini. Ini sudah aktif nih, ada M Mas Tawar seperti ini. Nah, untuk offline-nya itu seperti ini ya. Ini offline nih, Excel gitu. Nah, produknya Office 365 itu tidak hanya Excel saja, tapi ada beberapa. Untuk melihat semua layanan dari Office 365, teman-teman bisa masuk ke browser ya. Saya buka browser Chrome, kemudian saya ketikkan office.com teman-teman. Jadi ketika Bapak Ibu teman-teman sudah mempunyai akun Office 365, silahkan buka browser, kemudian ketikkan office.com, kemudian silahkan sign in. Nah, sign in-nya ini sama dengan akun Office 365 Bapak Ibu atau teman-teman. Jadi masukkan saja akunnya. Ini hanya ini menggunakan akun saya ya. Jadi silakan login saja. Seperti ini, saya next. Kemudian nanti diminta sebuah password. Contoh seperti ini. Nah, saya never saja, klik yes. Layanan Office 365 itu ada di sini teman-teman. Ada yang namanya Outlook, ada yang namanya OneDrive. OneDrive itu, saya bahas satu-satu ya. Outlook itu untuk email. Ini OneDrive itu untuk cloud ya, layanan cloud. Ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Microsoft Teams, Class Notebook, SW, Form, Stream, Planner, dan masih banyak lagi teman-teman tuh, lihat aja ya. Seperti itu. Ada Gazala dan lain-lain, kalender dan lain-lain. Nah, untuk melihat, saya back dulu. Untuk melihat mungkin ada pertanyaan juga, kenapa Office saya tidak
bisa diinstal offline gitu ya. Teman-teman untuk melihatnya itu cukup mudah sebenarnya. Silahkan masuk ke office.com, kemudian login seperti tadi. Nah, di sini ketika ada dua menu seperti ini di install Office, itu sudah pasti atau biasanya ya, itu bisa diinstal di komputer teman-teman atau komputer Bapak Ibu. Jadi jika ada dua menu ini berarti dia bisa diinstal di komputer. Nah, untuk melihat lisensinya gimana gitu ya, teman-teman bisa klik di sini, kemudian pilih Other Install Option. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada subscription nih, ada tipe langganannya. Nah, kebetulan saya menggunakan Office 365 A1 Plus for Faculty untuk mahasiswa sebenarnya ya, seperti ini. Ini lisensinya A1. Nah, lisensinya itu ada apa aja Mas Tawar? Ada banyak. Sebentar, saya fontnya besarkan dulu. Oke, sebentar. Lama ya, karena fontnya saya banyak teman-teman, jadi untuk ganti font saja lama. Saya banyak font karena untuk kebutuhan desain, yaitu Photoshop, nanti ada CorelDRAW, nanti ada Adobe Illustrator. Oke, saya buat 26 aja. Nah, tadi kan ada A1 ya. Ini ada A3, ada A5. Ini yang sering digunakan. Ini sebenarnya fakulti ya. Ini tergantung ya, bisa under web, ada smartphone atau di handphone, kemudian ada offline atau diinstal di komputer. Offline itu saya sebut install komputer ya, seperti ini. A3 sama, web semakin tinggi biasanya semakin banyak fiturnya. Offline juga bisa. Nah, ini bedanya apa A1 sama A3? Biasanya nih A3 itu dia banyaknya OneDrive itu untuk A1 itu 1 tera, ini bisa 5 tera. Nah, kemudian ini juga sama, bisa web, HP, kemudian offline juga atau komputer. Nah, A5 bedanya apa? Dia biasanya ada fitur tambahan ya, selain di sini dia ada fitur contoh aplikasi namanya apa ya? Power BI. Contoh di sini ada tambahan Power BI. Seperti ini. Kemudian untuk perusahaan biasanya tuh ada E1. Kemudian E3, E5. Sebenarnya ini hampir sama, tapi dia untuk E1 itu biasanya hanya ini saja teman-teman. Kemudian yang lain sama ini. Saya copy, paste saja ya. Nah, ini bukan A5 tapi E5. Nah, bedanya apa? Untuk ini untuk bisnis atau enterprise. Enterprise ini ya. Ini untuk tampilan di Teams juga beda teman-teman. Jadi yang biasanya di sini untuk kelas, nah ini untuk sebuah kolaborasi untuk perusahaan itu beda. Sama ya, E3 dia ada Power BI. Nah, pertanyaan berikutnya adalah admin atau sebagai mungkin IT di sebuah perusahaan itu contoh dia itu E3 itu seharusnya bisa offline ya. Nah, dia itu bisa setting aplikasi mana saja yang akan bisa digunakan oleh user, kemudian dia bisa ngapain aja itu bisa. Jadi di admin itu ada banyak pilihan, makanya jangan kaget walaupun E3 tapi nggak bisa install offline, itu berarti ada sesuatu yang di disable oleh admin IT di perusahaan Bapak Ibu, seperti itu. Atau nih di kampus, contoh ya, mungkin kampus-kampus besar seperti UGM, BINUS, kemudian IPB dan lain itu dia sebenarnya sudah punya akun Office 365, tapi contoh dia A1 tapi dia offline-nya itu nggak ada, nggak bisa install di komputer.
itu, berarti jawabannya adalah dia tidak diaktifkan fitur ininya nih oleh mungkin manajemen dari kampus tersebut atau dari IT-nya. Oke, mungkin jelas ya mungkin Bapak Ibu. Jika kampus Bapak Ibu bisanya buka via web atau handphone saja, berarti ada proses disable-nya nih di sini. Nah, ini untuk lisensinya. Kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin apakah bisa Office 365 itu secara offline ya? Nah, pertanyaan offline itu apa? Jadi tadi ada Word, Excel, PowerPoint, Access. Itu kan dia bisa diinstal di komputer nih. Maka digunakan offline itu juga bisa karena dia sudah terinstall di komputer. Tapi akan berbeda dengan Outlook. Outlook itu email ya, kemudian Teams, kemudian apalagi teman-teman, Forms, kemudian OneDrive. Nah, ini itu layanan Office 365, tapi ya ini harus apa namanya? Harus online. Jadi contoh seperti ini, saya akan membuka sebuah Word baru nih. Ketika ada internet, kemudian saya buka dokumen baru, blank dokumen seperti ini, maka saya bisa ngedit karena saya ada internet gitu ya. Contoh ini, contoh penggunaan Word secara online seperti ini. Kemudian saya juga bisa saving nih, mau save-nya mau dengan nama apa, namanya contoh dokumen Word saja seperti ini. Jika sudah, ini lokasinya dia ada di cloud, ada di nanti bukannya di via OneDrive. Jika sudah, tinggal lokasinya di mana nih, Mas Tawar. Nah, dia larinya akan ke file OneDrive. Itu ya teman-teman. Maksudnya seperti ini. Contoh dokumen Word aja ini sudah masuk di OneDrive. Nah, ini kolaborasinya bisa masuk ke Teams nih. Ini ada grup Teams seperti itu. Oke teman-teman, mungkin jelas ya. Nah, saya coba lakukan matikan WiFi-nya seperti ini. Nah, ini kan sudah nggak aktif nih internetnya. Saya akan buka lagi nih di sini. Buka Excel. Nah, pasti nggak bisa ya. Dia nggak bisa ke online karena dia internetnya nggak ada. Dia bilang unable to create new workbook because please try again, karena ada sesuatu ya. Jadi ada koneksinya nih. If this problem persists, you can try create new workbook. Karena ini offline. Tapi kalau Bapak Ibu tanyakan yang ini, ada Word, Excel, PowerPoint, Access, maka ya sudah terinstall, bisa aja dibuka nih. Saya close dulu, saya buka Excel, saya enter, saya buka lagi. Nah, ini bisa nih karena sudah diaktifasi, kemudian sudah terinstall. Saya buka Word, bisa. Seperti ya teman-teman, Bapak Ibu, semoga jelas ya. Artinya ketika membahas offline itu dari sisi Word, Excel, PowerPoint, atau Access, Microsoft Access ya, yang sudah terinstall di komputer, maka bisa digunakan. Tapi yang ini harus wajib internet. Jadi ingin membuka Teams dengan chatting ya sama saja dengan handphone Bapak Ibu. Kalau WhatsApp-nya tidak punya kuota internet, maka WhatsApp nggak bisa digunakan gitu ya, nggak bisa dibuka, nggak bisa chatting dengan teman Bapak Ibu. Mungkin itu ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semoga menjawab karena pertanyaan ini banyak sekali ya yang diajukan ke saya melalui WhatsApp. Itu apakah bisa Office 365 digunakan secara offline gitu? Jawaban seperti tadi, kalau ini ya bisa, kalau ini harus wajib internet.
Oke, demikian tutorial singkat untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sering ditanyakan. Semoga menjawab, semoga jelas. Jika ada pertanyaan tambahan, silahkan berkomentar di bawah. Jika belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena nanti pasti tutorial dari channel Retawar akan berkembang. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan banyak yang sama persis seperti itu saja, maka saya akan coba menjawabnya. Oke, demikian tutorial ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.